Di Palembang musimnya buah duren, di Pulau Jawa musimnya buah naga. Siapa yang mengaku muslim keren? Jawab semangat salam saya. Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quruba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin. Alladzi arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyil arabil amin. Alladzi qad wadaha al-insana al-Qur'an wa fataha Allah bihi a'yanan 'umyan wa adhanan thumman wa quluban ghulfan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kepada segenap dewan juri yang arif dan adil yang saya hormati, serta teman-teman peserta lomba yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi seisinya, menghamparkan langit tanpa tiang dan menghiasinya dengan bintang-bintang. Salawat berbingkaikan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita, sosok pemuda padang pasir, pemimpin yang tak berdasi, tunggangannya bukan mobil Mercy, sosok inspirasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kabar gembira kepada umat yang bertakwa dan kabar duka kepada umat yang durhaka. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit pidato yang berjudul menjadi the best millennial dengan berlandaskan kalam ilahi. Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari perkataan Bung Karno tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemuda adalah tonggak penyongsong masa depan. Pemuda adalah pengemban cita-cita dan harapan bangsa. Namun apa yang terjadi saat ini? Pemuda dan pemudi malah terperosok ke dalam jurang kesesatan. Dan akhir-akhir ini di hadapan kita sering sekali dipajangkan berbagai berita tentang dekadensi moral yang ditayangkan sebagai hidangan sehari-hari. Para pejabat yang korupsi, pembunuhan yang merajalela di sana-sini, dan penyalahgunaan narkoba yang tak henti-henti. Faktor utama yang mendalangi hal-hal tersebut adalah perkembangan iptek yang sangat pesat. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Freedom William, bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubahnya kultur suatu masyarakat. Memang, tantangan secara kultural adalah tantangan terberat bagi pemuda saat ini. Hal ini adalah pemicunya krisis identitas. Para pemuda malu menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang muslim. Contohnya, banyak sekali pemuda zaman now ini yang kedisiplinannya semakin merosot. Aturan dilanggar, malas-malasan belajar, pergi ke sekolah malah nyasar, uang boros keluar, belajarnya entar-entar dan dinasehati malah ingkar, yang mengakibatkan hari demi hari negara ini semakin dekat dengan kehancuran. The honorable audience, kehancuran pemuda saat ini disebabkan jauhnya mereka dari Al-Quran dan terbatasnya akses ukhuwah antara umat Islam. Padahal Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Al-Quran seharusnya kita jadikan pedoman hidup sehari-hari, karena di dalam Al-Quran banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil. Pertama, melahirkan jiwa yang sabar. Ada sebuah kisah tentang seorang mujahidah Afghanistan, Nadimah Khatul namanya. Ia dipenjara oleh orang-orang komunis 6 tahun lamanya. Disiksa, dianiaya, diperbudak. Itulah makanannya sehari-hari. Beliau berkata, dengan saya belajar dan mengkaji Al-Quran membuat saya bertabah dan bersabar dalam menghadapi segala ujian ini. Masya Allah, betapa teguhnya hati beliau. Kedua, mengokohkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Yang artinya, dan kisah rasul-rasul terdahulu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, maka dengan itu kami teguhkan hatimu. Quran Surat Hud ayat 120. Ketiga, sebagai nasihat dan obat tatkala hati sedih dan gundah. Dikisahkan Imam Rafi'i bin Mahran pernah menderita penyakit sejenis tumor di lututnya. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengamputasi kaki beliau. Waktu itu, dokter menawarkan khamar untuk meredam rasa sakit tatkala proses amputasi dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Imam Rafi'i? Beliau menolak secara tegas seraya berkata, "Aku memiliki obat yang lebih mujarab daripada apa yang engkau tawarkan itu. Datangkanlah saja kepadaku seorang qorik yang bacaannya bagus." Ketika qorik melantunkan ayat suci Al-Quran, memerahlah muka beliau dan terbelalaklah mata Imam Rafi'i. Karena beliau merasa seolah-olah ayat yang berisi tentang ancaman dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan kepada dirinya. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, tidak terdengar satu rintihan pun keluar dari lisan beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari poin-poin di atas dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran memiliki segudang manfaat. Namun karena terombang-ambingnya zaman, lama-kelamaan fungsi dari Al-Quran semakin memudar. Maka dari itu, mulailah saat ini kita tumbuhkan dalam hati rasa cinta kepada kalam Sang Ilahi. Berusaha memahami maknanya dan mengambil faedahnya. The honorable audience, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Al-haqqu minallah wal batilu minni. Ungdur ma qala wa la tandur man qala. Wallahu muwafiq ila akhwami at-tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.